Ini aku lagi baca komen kalian ya. Yang terbaik saat ini adalah diam. Yang terbaik saat ini adalah diam. Dan pura-pura tidak baca komen. Itu yang terbaik saat ini. Ya. Switernya cantik. Thank you sayang. Emangnya Uni suka dangdut apa? Sekarang suka karena lagu barat itu kena banned copyright ya. Kemarin yang ikut aku live tiba-tiba mati live-nya. Gas yang tangkura. Oke. Ada yang mau dibahas? 15 menit ada yang mau dibahas? Singkat dan berbobot. Oh, aku nggak ngomongin skincare ya. Kita di channel Solena kita ngomongin yang lain-lain aja. Skincare aku nggak terlalu ngepush jualan, nggak terlalu karena I know what I'm selling. It's a good stuff, so it's gonna work by mouth. Ya, it's gonna bekerja dengan sendirinya. Oke, kita bahas yang lain di sini. Nggak dagang, jangan dagang yang lain. Siapa emak-emak di sini umur 45 seperti aku? Siapa? Bahas buku dong ya. Gue udah 3 hari nggak baca buku. Udah 5 hari nggak baca buku. 760 orang. Ayo, masa nggak ada ide ngomongin apa kita? Ngomongin apa kita? Tuh, aku butuh kasih sayang, Nek. Perhatian. Nyetel lagu sambil joget-joget. Negara bebas, say. Bisa kita berjoget, bisa kita salto. Ini negara bebas, ya. Ngomongin stock market, aduh nggak bisa aku ngomongin stock market. Yang lain sayang. Ini kuku yang milih netizen 3 hari lalu. Mereka yang pilihin, terima kasih. Tuh, kulit udah berkerut saya. Ngomongin ngilangin. Oke, yang lain ngomongnya. Gimana cara bikin brand di luar negeri? Nah, aku ngomong sebentar ya. Gimana cara bikin brand di luar negeri? Menurut pengalaman aku nih berbagi informasi ya. Research and research. Itu bisa butuh, kalau aku sendiri bisa butuh 6 bulanan. Tunggu dulu, ini anak nih. Linali mengasih $3, terima kasih sayang. Oke. Terus jalan solusinya biasa, tunggu. Yang tadi yang aku mau cara bikin brand di Amerika. Aku ngomongnya Amerika karena aku gak ngerti bikin di negara lain, aku gak ngerti. Ya, 700 orang. Pertama, harus berbentuk corporation. Harus bikin PT-nya ya kalau di Indo beratnya. Bikin PT, habis itu pilih brand. Brandnya habis itu diregistrasi gitu. Setelah bikin PT, brand registrasi, research itu butuh 6 bulanan, lama. Dan labs itu labor ya. Labor itu ada di mana aja. Dan mereka itu tertutup orangnya. Jadi kalau mereka
nggak dengan mereka minta mana bukti perusahaan lu, mana bunyi gini, baru mereka membuka diri, ngasih tahu ke kita, oke, inilah produk kita, bla 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 bla. Habis itu kalian harus tahu mau bikin apa, formulanya gimana, condong kemana, arahnya, konsepnya udah ada lah gitu ya, konsep brand tersebut. Setelah itu brandnya registrasi. Setelah itu ada sertifikat reseller. Jadi kita nggak bisa gini di sini. Ini aku pengalaman di Amerika ya. Nggak bisa lu bikin sabun, tahu kalau nggak ada resellernya. Jadi harus ada izinnya, gitu-gitu. Dan setelah itu apa? Setelah itu ya berjualan. Dan paling awal banget harus punya uang buat belanja. Nah itu dia. Oke, udah aku bahas ya, cukup singkat 2 menit. Itu aja step-stepnya. Pertanyaan lain? Ini judul lagu sebelum BP Angsa tadi apa? Itu Saskia Gotik, Ajari Aku Tuhan. Tapi nggak bahas jualan Uni. No, bukan bahas jualan. Ini ngebahas orang bagaimana cara ngebikin brand katanya di Amerika. Maka aku terangin tadi, cukup singkat. Kenapa Mifusin bikin skincare sendiri? Jangan salah, aku nih bikin ini dari risetnya dari 8 bulan lalu. Ada produk-produk lain lagi. Sebentar lagi ada menyusul sesuatu. Ya. Sebentar lagi ada. Aduh, ntar aja ngomongnya kalau jadi. Pak Malik ngomongnya kalau belum jadi. Ini udah ketemu sama oke, di Amerika ada copetnya. Cepat pertanyaan lain, habis ini kita tutup ya. Lagu si Bunda loh. Loh. Oke. Pertanyaan, Janco, terima kasih ngasih $1. Ini itu kucing apa? Kucing kampung. Oke, yang komen-komen bersikap. Komen-komen berbau negatif, salah ruang, salah tempat, ya. Ayo dong, masa nih 700, 800 nih, nggak ada yang ini pertanyaan. Oke. Oke, 800 orang mana sini suara? Masa cuma nonton aku minum teh aja? Uni kapan masuk Shopee? Ada niat open endorse. Halo Mak. Uni pakai Profilo. Oh nih, Uni pakai Profilo ya. Dulu aku pakai Profilo. Nih, Lovelina. Sekarang aku nggak pakai Profilo lagi. Aku sekarang pakai Juvenus, bikinan Itali. Jadi Profilo itu skin booster ya guys, ya. Cepat, apa temanya, topiknya? Oh, anak ini nanya, Net apa kabar? Anak aku lagi kena COVID, say. Anak aku lagi kena COVID di asramanya, di asrama. Aku gak bisa tidur, mikirin. Namanya juga emak-emak ya, pikiran gitu. Sahabat bagi Uni apa? Aduh, jangan dibahas itu sekarang, say. Sekarang ini pokoknya jangan bahas gender, jangan bahas sahabat, jangan bahas itu sekarang, jangan. Yang lain aja.
Terima kasih, semoga lekas sembuh. Uni masak di rumah setiap hari. Breakfast masak, kalau malam udah biasanya beli. Kalau breakfast simple aja, telur. Tip Uni biar bisa lolos visa ke Amerika. Nih ya, menurut pengalaman aku, lolos visa Amerika, dandanan jangan too much. Dandanan jangan too much kalau mau lolos ke visa Amerika. Terus pede, percaya diri, jawab nggak usah gelagap-gelagap. Ketiga, gak usah terlalu ramah juga. Dan jangan songong. Datar aja. Ditanya, mengapa ke Amerika? Kan dia orangnya bisa bahasa. Ini kita bahas ini ya. Yuk kita bahas ini. Bahas cara nge-apply visa ke Amerika dari Jakarta. Ini, si bule, dia akan nanya begini dengan bahasa Indonesia. Dia akan bilang ini. Mengapa Anda ke Amerika? Dia akan bilang gitu. Dan lu harus jawab. Kalau bisa bahasa Inggris, jawab bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, jawab bahasa Indonesia yang manis intonasinya. Karena saya ingin berliburan. Karena saya ingin take a break dari pekerjaan saya yang sangat melelahkan. Lu harus memberi kesan, lu tuh bukan pengangguran. Lu harus memberi kesan, lu tuh jangan main sosmed aja kerja lu ya. Walaupun lu tukang main sosmed, tapi di interview di kedutaan Amerika, lu harus memberi kesan, you have something in your life. Jadi jawabannya, saya ingin liburan karena terlalu banyak kerja dalam tahun ini. Ingin belanja, ingin shopping. Tuh, terserah lu mau berapapun, ada uang lu di kantong lu, lu harus bilang, saya ingin shopping. Ya beli peniti juga shopping kan saya, nggak bohong. Hah? Beli sandwich di pinggir jalan di Amerika ntar juga shopping kan, nggak bohong. Ya, siapa yang suruh bohong? Nggak ada. Oke, itu satu. Terus dia tanya, terus paspor lu ntar gini sama dia, paspor lu. Contohnya harus dicontohkan, ini keren harus dicontohkan. Harus contohkan. Terus paspor lu digini sama dia nih, diginin. Diginin paspor lu. Diginiin sama dia. Diginiin. Dia ngetes mental lu tuh. Terus dia bilang gini. Kosong, kata dia gitu. Kosong, kata dia. Kamu belum pernah keluar negeri. Katanya begitu. Kamu belum pernah keluar negeri. Puas lo. Ini pengalaman gue loh, pengalaman gue pribadi. Kamu belum pernah keluar negeri. Dan tahu jawabnya apa? Tahu jawabnya apa? Lu harus memberi kesan kalau lu seorang engkok-engkok Mangga Dua, mempunyai bisnis ratusan juta, menjual sepatu anak-anak hingga trompetan, apalah gitu ya. Terus lu bilang ini, saya kan sibuk, mana ada waktu saya keluar negeri. Lu gituin, Cin. Dia bilang ini, kosong, Anda belum pernah keluar negeri. Lu jawabnya gini, saya kan sibuk, saya tidak ada waktu keluar negeri. Sekarang saatnya saya mau keluar negeri. Nah, itu jawabnya. Sekarang saatnya saya mau keluar negeri. Dah, diam dia. Terus dia tuh lihat muka lu gitu. Terus lihat komputernya. Lihat muka lu, lihat komputernya. Itu dia mikir. Ini orang mau gua hempas, boleh masuk negara gua apa enggak. Itu dia mikir. Dia itu gak ada yang dilihatnya di komputer, gak ada. Dia gak ada lihat apa-apa. Dia tuh mikir, ini gua hempas hari ini atau gua lolosin masuk. Ini gua hempas hari ini atau gua lolosin masuk. Dia gitu aja. Nah, di saat dia begitu, di saat dia dalam keraguan, nih, yang gua lakukan, gue tidak biarkan dia berpikir untuk menghempas gue. Karena dalam hati gue saat itu, either gue tembus atau gue metong. Dalam hati gue waktu itu, karena ini kejadian tahun 2004 ya. Karena I have to be all out. Saat itu gue harus maksimal. Karena setelah itu gue gak ada lagi uang buat bayar visa waktu itu. Gak ada lagi uang. Di saat dia keraguan gitu, dia natap gue kayak gini.
Ini. Terus selalu gue nggak biarkan dia mau ngambil kesimpulan. Gue pecah itu dengan statement gue. Oh, ini rekening gue bilang. Ini rekening bank gue. Oh, by the way, ini undangan kalau gue mau ngikutin trade show. Trade show itu pameran dagang. Jadi gue dulu punya toko baju-baju gitu dulu di Senayan City, Senayan Center. No, bukan Senayan City. Ya Allah, apa sih namanya? Ada mall kecil saya di sebelah Ratu Plaza, aku lupa ya. Mall kecil kok gue lupa. Gitu deh, mall kecil. Nah, dulu gue punya toko kecil di situ yang udah bangkrut. Gue terangin mengenai toko gue tuh. Ini nih gue gituin. Akhirnya dia nggak berpikir lagi. Abis itu dia bilang gini, trade show kata dia. Jadi gue angkat sebuah topik untuk melakukan sebuah percakapan. Jangan biarkan bule ini berpikir, ini orang punya uang apa enggak? Ini orang ngapain ke Amerika ya? Ini orang ngapain mencari rezeki atau apa? Jangan biarkan mereka berpikir seperti itu. Lu harus create sebuah narasi. Oh ya, Senayan City. Bukan yang gede, yang kecil. Senayan Trade Center kali. Yang kecil itu. Yang kecil, yang sebelah Ratu Plaza. Yang kecil banget. Nah, jadi lu harus create sebuah narasi gitu. Dan disitulah lu lihatkan lu punya otak dan tidak punya otak. Jadi makanya ada orang walaupun uang telah banyak, bermiliar-miliar di banknya. Kalau jawabnya, gak dapat lu say. Gak dapat. Gak dapat. Jadi lu consistent gitu. Jadi kok Duta Merlin pula, jauh kali orang ini mainnya Duta Merlin. Kemana itu Duta Merlin kak? Ya Allah. Kok Ratu Mas pula? Disebutnya semua merek-merek, mana gue tahu ini. Tuh, mall kecil. Nih denger lagu dulu. Kok Kartika Plaza pula? Lanjut, sampai mana tadi saya? Terus dia bilang gini, wait, kamu bilang trade show itu pameran dagang. Mana undangannya katanya? Mampus gue bilang. Dia nanya undangan, pameran dagang. Kan gue punya toko baju kecil tuh. Mampus. Mana undangannya dalam hati gue? Tahu lu gue bilang apa? Gue jujur. Gue bilang apa? Gue jujur. Tahu lu gue bilang apa? Siapa yang akan mengundang saya dari Amerika itu? Gue bilang. Siapa yang mengundang saya dari Amerika itu? Saya bukan sebuah brand besar. Begituin, Bo. Saya hanya seorang yang punya toko baju. Gue gituin aja. Saya orang kecil, rakyat kecil Indonesia yang punya toko baju. Siapa pula yang akan mengundang saya? Puas. Selesai. Dituntaskan secara adat. Langsung si bule bilang ini. Oke, kembali 3 hari lagi, visa kamu di-approve. Selamat datang di Amerika. Gitu Cin ya. Aduh, kok lagu di mana? Tuh. Ya udah, begitu aja pembahasan kita hari ini ya sayang semuanya. Nah itu, jadi dalam live gue ada beberapa orang yang bisa nangkap itu, bisa pencet itu tombol dan itu bisa jadi topik enak untuk dibicarain, ya kan? Iya. Jadi gitu. Yang baru bergabung dengan live-nya Soli, beginilah kita live. Nggak lama-lama, nggak panjang-panjang, but
There's always anything we talk about. Oke sayang, I love you guys. Assalamualaikum. Bye bye.